Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puryanto. Saya dari SMP Negeri 20 Semarang. Saya kelas 9. Di sini saya akan menerangkan materi tentang dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu adalah media sosial. Yang kedua, mengkaji kritis informasi. Yang ketiga, yaitu cyberbullying. Yang pertama, media sosial. Media sosial merupakan salah satu teknologi perkembangan dari revolusi komputasi. Media sosial adalah media berinteraksi yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berkreasi, berbagi ide, dan berekspresi, serta berbagi informasi dengan komunikasi virtual. Klasifikasi media sosial. Media sosial terbagi menjadi beberapa jenis. Beberapa pakar media sosial setuju dengan klasifikasi media sosial dengan beberapa tipe, mulai dari yang pertama, itu blog. Yang kedua, forum. Yang ketiga, microblog. Yang keempat, foto sharing. Yang kelima, video sharing. Dan yang keenam, social network. Ketujuh, social gaming. Kedelapan, social bookmarking. Dan ini 1 sampai 8 ini adalah tipe dari media sosial. Yang pertama blog, 2 forum, 3 microblog, 4 foto sharing, 5 video sharing, 6 social network, 7 social gaming, 8 social bookmarking. Media sosial biasanya diakses melalui website. Media sosial dapat diakses melalui aplikasi browser dan aplikasi desktop atau mobile yang dapat diinstal di laptop kalian atau ponsel. Dampak media sosial. Media sosial saat ini memiliki pengaruh besar pada budaya masyarakat. Dampak media sosial ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari media sosial yaitu dampak positif dari media sosial yang pertama, kedekatan sosial antara penggunanya. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Yang ketiga, media hiburan. Yang keempat, mempermudah mendapatkan informasi terbaru.
Nah, sebenarnya masih banyak lagi dampak positif dari media sosial, tapi saat ini saya hanya menuliskan 4 saja. Dampak media sosial ya ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari media sosial salah satunya yang pertama tentang penyebaran berita hoax. Yang kedua, pencurian data atau penipuan data. Yang ketiga, berpengaruh terhadap kesehatan emosional. Nah, ini ada 3 dampak negatifnya, sebenarnya masih banyak lagi. Oke, yaitu mengkaji informasi. Salah satu hal yang sering dilakukan di media sosial yaitu berbagi informasi yang sekiranya berharga dan menghibur bagi orang lain. Tapi sebelum kita berbagi informasi, kita seharusnya melihat berita tersebut atau informasi tersebut valid atau palsu. Ada beberapa cara untuk mengetahui berita tersebut palsu atau tidak. Yang pertama, yaitu mengembangkan pemikiran kritis. Yang kedua, memeriksa sumber informasi. Kita bisa melihatnya di beberapa website yang kita percayai. Yang ketiga, melakukan cek recek dari liputan lain. Yang keempat, cek validitas gambar. Yang kelima, gunakan akal sehat kita. Jadi ini ada beberapa cara untuk memahami informasi tersebut valid atau palsu. Yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis. Kedua, memeriksa sumber informasi. Ketiga, meliput dari liputan lain. Keempat, cek validitas gambar. Dan kelima, gunakan akal sehat kita. Tindakan lanjut kalian untuk memperoleh informasi setelah dipelajari ternyata adalah palsu. Sebaiknya kita berhenti untuk menyebarkan informasi tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lain. Yang ketiga yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah kegiatan perundungan di dunia maya yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya melalui aplikasi chat, platform game, dan aplikasi lainnya. Cyberbullying kerap kali dilakukan untuk menakuti korban, mengancam korban, atau meneror korban.
Tindakan cyberbullying contohnya seperti menyebarkan kebohongan di data seseorang. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman kepada korban yang menyakitkan korban tersebut sehingga korban tersebut terasa terancam dan menunjuk takut. Yang ketiga, provokasi seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya akal. Provokasi ini biasanya dilakukan untuk seorang tersebut berkelahi dengan orang lain. Yang keempat, mencemarkan nama baik yang biasanya menggunakan nama seseorang untuk kegiatan hal-hal buruk. Yang kelima, membaca identitas seseorang, dan masih banyak lagi. Dan ini ada beberapa tindakan cyberbullying yang sering dilakukan di media sosial. Cyberbullying dapat berdampak emosional dan psikologis yang serius pada korban. Korban bisa mengalami berbagai emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan dan rasa malu. Untuk mengatasi cyberbullying, korban dan pelaku dapat menghentikan interaksi dengan pelaku, menyimpan bukti, melaporkan ke pihak berwenang, meminta maaf, mengikuti prosedur hukum jika perundungan menyebabkan pelanggaran hukum. Dan selesai penjelasan saya tentang materi dampak sosial informatika. Kesimpulan dari penjelasan tadi, kita harus bijak-bijak untuk memanfaatkan media sosial, karena dari media sosial berita-berita hoax cepat untuk menyebarnya, dan kita harus pakai akal sehat kita untuk menyebarkan informasi yang kita dapatkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.